Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang memiliki sederet gelar kemuliaan yang Allah sematkan ke pundaknya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa. Khalifah. Kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid Nurul Ilmi. Siapa yang kita kenang? Begitu bulan Dzulhijjah ini, maka kita terkenang kepada 3 orang. Dan orang ini pantas untuk dikenang. Beliau adalah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan ibunda kita Siti Hajar. Ini adalah manusia-manusia luar biasa. Nabi Ibrahim itu meskipun beliau sudah 4.000 tahun yang lalu, tetapi setiap hari basah bibir kita ini menyebut nama beliau. Tiap hari. Bahkan sholat kita tidak sah kalau tidak menyebut nama Ibrahim. Di mana letaknya? Pada waktu bersalawat. Makanya disebut juga salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berapa kali kita sholat, kita sebut nama Ibrahim itu. Ibrahim mulia di bumi, mulia di langit. Ibrahim adalah nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu nama surah. Tidak semua nabi, nama nabi dijadikan surah namanya. Yang ada Yunus, Yusuf, Hud, Nuh, Muhammad, Musa enggak ada. Isa enggak ada. Ibrahim ada, surah nomor 14. Dan di situ banyak bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, paling banyak disebut nama beliau ini. Apalagi pada bulan Dzulhijjah, semua khatib yang bertugas, kayak guru kita Ustadz Daud ini kemarin bertugas di Al-Falah apa Nurul Falah itu di Murjani 3 sana, pasti ada menyebut nama Nabi Ibrahim entah berapa kali di dalam khutbah beliau. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang memiliki sederet gelar kemuliaan yang Allah sematkan ke pundaknya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa. Surah 4 pada ayat yang ke-125. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Nah, lihat. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim
sebagai kekasihnya, sebagai kesayangannya, Khalilah. Khalil. Kecintaannya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim. Mana nabi yang lain? Ibrahim yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim termasuk satu di antara nabi yang bergelar ulul azmi. Siapa saja yang ulul azmi? Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 7. Sebutkan ulul azmi itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Apa itu ulul azmi? Surah ke-46, surah Al-Ahqaf. Pada ayat yang terakhir, ayat 35. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rasul. Maka bersabarlah kalian, ujar Allah, seperti bersabarnya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul pilihan. Ulul azmi itu adalah rasul-rasul pilihan yang memiliki kesabaran tingkat tinggi di atas rata-rata rasul yang lain, dan mereka memiliki keteguhan hati dan cobaan yang luar biasa. Ibrahim itu mendapatkan putra baru sekitar umur 80-an tahun. Itu cobaan yang luar biasa. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dan doa Nabi Ibrahim ini Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surah 37. As-Saffat pada ayat yang ke-100. Dan para mubalik banyak menyampaikan doa ini. Tuhan, berilah keturunan dari kalangan orang-orang saleh. Doa ini bagus dibaca oleh setiap kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang punya anak secara biologis maupun yang tidak. Termasuk penceramah ini, tidak punya anak secara biologis. Sudah 26 tahun saya menikah. Belum Allah titipi. Tapi apakah saya tidak mendoakan ini? Terus berdoa. Karena penceramah yakin, dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'min, surah 40, atau disebut juga surah Al-Ghafir. Ayat 60. Bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah. Itu keyakinan. Dan kalaupun tidak dipenuhi oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat Allah kabulkan. Itu satu keyakinan kita. Penceramah harus, meskipun tidak punya anak, apalagi yang punya anak, harus mengamalkan ini. Kenapa? Tentu meskipun saya tidak punya anak biologis, ponakan saya banyak, anak kakak saya, anak oleh adik saya, itu juga anak kita juga, keponakan kita. Bahkan saya sudah punya cucu banyak dari kakak saya, dari saudara saya. Tetapi ini, dan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dikaruniai putra, bukan untuk mewarisi harta kekayaannya. Tidak. Sayang ini nanti harta yang banyak, siapa yang mewarisi kalau tidak punya anak? Berdoa. Siapa yang meneruskan tahta kerajaan ini nanti kalau tidak punya anak? Bukan itu motivasinya. Tetapi bagi para rasul, motivasi mendapatkan anak itu adalah untuk melanjutkan risalah dakwah. Risalah dakwah. Rabbi
habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan saya anak yang saleh. Doakan terus. Dari Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim baru punya anak setelah umur 80-an tahun. Luar biasa senangnya. Akan tetapi sekali lagi, Rasul-Rasul yang ulul azmi itu mendapatkan cobaan yang begitu berat. Baru mendapatkan anak, sudah disuruh antar ke suatu tempat, ke suatu lembah, ke suatu tempat yang tidak ada manusianya. Allah abadikan di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim, surah 14 pada ayat yang ke-33.